there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini hari yang ke-17 Saudara. Pelaksanaan ibadah Ramadan kita tahun ini 1444 Hijriah 2023. Semoga saja ibadah yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 16 hari Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hari yang ke-17, sebagaimana yang kita pahami, inilah ya bagi kita umat Islam biasanya peringatan nuzulul Quran ini tepatnya pada saat ini. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan satu reaksi atau reaksi tanggapan kepada ada tiga orang pemuka agama dari kekristenan itu, dua pendeta, satu diantaranya adalah seorang romo, begitu ya. Kalau pendeta dan romo ini mencoba mengulas, ya, memberikan penjelasan, tanggapan terhadap satu pertanyaan yang ada berkembang. Sebetulnya pertanyaan itu bukan pertanyaan terbaru sih, sudah sering kita dengar dan kita dapati pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah siapa sebenarnya yang mati di kayu salib itu? Ya. Yesuskah sebagai manusia atau Tuhan? Nah, begitu ya. Jadi itu jadi pertanyaannya. Dan ini pertanyaan ini sebetulnya bukan hal yang baru. Sudah sering baik di kalangan kekristenan sendiri, ya, di umat Kristen sendiri sebetulnya itu masih menjadi tanda tanya yang besar. Kemudian yang kedua, ya, di luar kekristenan ada juga yang mempertanyakan itu. Siapa sebenarnya yang mati di kayu salib itu? Yesuskah sosoknya sebagai seorang manusia, atau ada unsur Tuhannya, atau Tuhan itu juga mati di sana? Bagaimana penjelasan tentang jawaban tersebut? Kita sama-sama terlebih dahulu mendengar ulasan atau jawaban dari tiga orang pemuka agama ini. Dua pendeta dan satu seorang romo. Yang dua pendeta itu ada pendeta Yusuf Roni, yang satu lagi ada pendeta MYM Muryawali, ya. Kemudian satu orang romo itu adalah Romo Ndeso. Romo Ndeso sih. Saya nggak tahu nama persisnya siapa, yang jelas di kanal YouTube-nya tertulis di situ nama dia, ya tertulis Romo Ndeso gitu ya. Baik, untuk tidak membuang waktu, kita lihat satu persatu, nanti kita coba ulas satu persatu dan sehingga nanti kita gabungkan. Kita mulai dengan jawaban dari pendeta Yusuf Roni terhadap pertanyaan siapa sebenarnya yang disalib itu. Yesus sebagai manusia, sosok manusianya, atau di sana Tuhan yang juga ikut tersalibkan. Berikut jawaban pendeta Yusuf Roni. Pasti ada pikiran, Tuhan kok disalib? Yang disalib manusia, Yesus. Kitab suci, wahyu Tuhan. Ketika kitab suci jadi kitab, saya tanya, kertasnya itu kekal nggak? Enggak. Ya, enggak. Bisa dirobek. Tapi firmannya kekal. Kekal. Ya sama, tubuhnya, tubuh manusia. Dia mengambil jasmani manusia 9 bulan 10 hari. Dia tidak dikandung 7 hari langsung lahir kan? Iya. Tuhan sanggup buat seperti itu? Bisa. Bisa. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena betul-betul supaya firman itu menjadi manusia. Karena yang ingin ditebus adalah manusia. Kemanusiaan pertama diciptakan oleh Tuhan, yang segambar dan serupa dengan Tuhan, telah rusak.
Harus gambar yang asli dari diri Tuhan itu sendiri datang untuk memulihkan gambar itu. Hanya lewat Yesus. Wow. Nah, sudah sama-sama kita saksikan secara umum Pendeta Yusuf Roni memberikan jawaban. Intinya yang disalibkan adalah unsur kemanusiaan Yesus itu sendiri. Tuhan tidak tersalibkan, tapi yang disalibkan adalah unsur kemanusiaannya. Ya, Yesus yang mati di kayu salib itu bukan sebagai sosok Tuhan, tapi sebagai sosok manusia. Unsur kemanusiaannya lah yang mati di kayu salib itu. Dia tadi memberikan analogi antara firman dan Alkitab itu. Jadi kalau Alkitab itu dimusnahkan atau dibakar atau disobek atau segala macam, yang tersobek atau yang termusnahkan adalah tulisan ataupun lembaran Alkitab. Tapi firman itu tidak akan musnah, tidak akan hilang, begitu ya. Itu analoginya. Mengomentari dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Yusuf Roni ini, timbul di benak kita. Dalam pertanyaannya yang muncul adalah kalau yang disalibkan dan yang mati di kayu salib itu adalah unsur kemanusiaan Yesus, pertanyaannya, kemana unsur ketuhanannya saat itu? Ya, unsur ketuhanannya kemana? Bukankah Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan? Jadi ketika dia mati di kayu salib, kemana pergi unsur ketuhanannya? Kalau yang disalibkan saat itu unsur manusianya. Kalau makna 100% manusia, 100% Tuhan, artinya dia tidak terpisah itu. Nyatu di situ 100%. Totalitasnya menyatu. Harusnya begitu. Kenapa ketika dia disalib terpisah? Pertanyaannya itu muncul ada, kemana unsur ketuhanannya waktu itu? Dan pertanyaannya yang kedua yang muncul, siapa yang mencabut nyawa Yesus ketika dia mati di kayu salib itu? Bukankah roh yang ada pada diri Yesus itu adalah roh Tuhan itu sendiri? Siapa yang mencabutnya? Pertanyaan yang ketiga, kemana perginya roh itu? Ya? Jadi 3 pertanyaan. Itu memunculkan pertanyaan baru. Kalau seandainya yang mati unsur ketuhanannya, unsur kemanusiaannya, kemana perginya unsur ketuhanannya? Siapa yang mencabut itu? Kalau Pendeta Yusuf Manubulu yang menjawab, pasti jawabannya kalau dalam beberapa silakan dicari jawaban-jawaban Pendeta Manubulu, dia pasti menjawab setan yang mencabut nyawa itu. Begitu luar biasa tuh pekerjaan setan. Karena menurut Pendeta Manubulu, Tuhan bukan mematikan tapi menghidupkan. Yang mematikan setan. Berarti setan jauh lebih berkuasa kalau begitu ketimbang Yesus. Nah, pertanyaan itu tuh yang muncul ketika yang mati itu adalah unsur kemanusiaannya. Kemana unsur ketuhanannya saat itu? Bukankah dia 100% manusia dan 100% Tuhan? Itu pertanyaan yang muncul dari pernyataan yang disampaikan oleh Yusuf Roni atau Pendeta Yusuf Roni. Kita dengarkan yang kedua penjelasan dari Romo Ndeso, saudara. Berikut penjelasan ataupun jawaban dari Romo Ndeso. Maka adalah keliru pendapat dalam video yang tadi kita saksikan yang membelah dan membedakan kemanusiaan Yesus dan ketuhanan Yesus. Seakan-akan 2 hal yang terpisah. Adalah keliru kalau dikatakan bahwa yang disalibkan itu adalah manusia, sedangkan Tuhan tidak mungkin disalibkan. Tuhan itu kekal. Adalah keliru bahkan sesat jika mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus hanyalah cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Adalah keliru mensejajarkan Yesus dengan lembaran kertas dalam Alkitab. Kalau dikatakan rusaknya kertas dalam Alkitab tidak sama dengan rusaknya firman Allah, memang itu benar, tetapi analogi itu tidak bisa dipakai
untuk menjelaskan tentang hakikat pribadi Yesus Kristus. Demikian pula ketika kita berbicara tentang kematian Yesus di kayu salib. Orang bertanya, siapa yang disalib? Yesus atau Tuhan? Kalau Tuhan, Tuhan kok disalib? Dan kita dengan mantap harus berkata, yang disalib adalah Tuhan, yang wafat adalah Tuhan. Firman Tuhan atau firman Allah itu disalib dan wafat. Nah, menarik. Kalau perkataan atau jawaban dari pendeta Yusuf Roni tadi yang mati itu adalah unsur kemanusiaannya, sementara unsur ketuhanannya tidak mati, berlawanan atau berbalik arah dengan jawaban yang disampaikan oleh Romondeso. Justru kalau Romondeso mengatakan yang mati itu adalah unsur ketuhanannya. Bahkan dia berani mengatakan, sungguh keliru kalau ada yang menjawab yang mati itu unsur kemanusiaannya. Bahkan sesat katanya. Wah, ini bahaya nih. Antara Romo dan pendeta saling menyesatkan dalam konteks teologi penyaliban. Ya. Romondeso mengatakan begitu, keliru. Bahkan dia mengatakan sesat. Kalau ada orang yang berpikir yang mati di kayu salib itu adalah unsur kemanusiaannya sementara unsur ketuhanannya tidak mati. Romondeso mengatakan dengan jelas yang mati itu adalah unsur ketuhanannya. Karena Yesus itu 100% Tuhan dan manusia. Maka ketika dia mati di kayu salib, juga mati 100% unsur Tuhan dan manusianya. Luar biasa penjelasan dari Romondeso. Kalau tadi di penjelasan pendeta Yusuf Roni menimbulkan pertanyaan, tetap di dalam penjelasan Romondeso ini muncul pertanyaan. Pertanyaannya lagi, kalau Tuhannya juga mati, siapa yang mencabut nyawa Tuhan itu tuh? Saya berpikir berani benar itu orang. Ya, berani benar itu sosok yang berani mencabut nyawa Tuhan, yang berani menyalibkan Tuhan, yang berani mematikan Tuhan. Itu kan jauh luar biasa. Kenapa tidak dia yang dipertuhankan itu? Hah? Tidak logis. Serba salah, dilema jadinya saudara. Mau memegang pendapat Yusuf Roni, salah. Memegang pendapat Romondeso juga keliru. Kalau menurut perspektif saya, ya saudara meyakini begitu, itu urusan saudara lah itu ya. Cuman kan tidak ada salahnya kalau muncul pertanyaan itu gitu loh. Kalau memang yang mati unsur ketuhanannya, lalu Yesus ketika teriak di kayu salib itu kan dia teriak itu. Di dalam Markus pasal 15 ayat 34 dan juga Matius pasal 27 ayat 46. Di sana kan Yesus teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau pergi meninggalkan aku? Kalau Tuhannya sudah mati, pertanyaannya Yesus itu teriak memanggil Allah, memanggil Eli, itu Tuhan yang mana lagi itu? Walaupun ini pertanyaan klasik sebetulnya, tapi tetap saja sampai detik ini belum bisa terjelaskan dengan baik. Belum bisa terjawab dengan baik. Kalau yang mati unsur ketuhanannya saat disalib Yesus itu, yang mati memang unsur ketuhanannya juga mati, pertanyaannya Yesus itu teriak ketika dia minta tolong, ya, kan Yesus minta tolong itu Eli, Eli lama sabachthani. Markus 15:34, Matius 27:46. Teriakan Yesus jelas, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau pergi meninggalkan aku? Pertanyaannya, Allah yang mana lagi tuh? Tuhan yang mana lagi tuh yang dia teriaki? Yang dia minta tolong, bukankah dia Tuhannya? Dan Tuhan itu sudah mati. Kalau begitu ada Tuhan lain di luar diri dia itu. Coba pikirkan baik-baik, Romo. Dan juga kalian yang meyakini atau yang sependapat dengan Romo itu. Kan kacau jadinya. Dan pertanyaan berikutnya, siapa yang berani menyabut nyawa Tuhan? Roh Tuhan itu
Siapa yang berani mencabut? Dan kepada siapa diserahkan, kemana itu? Banyak lagi muncul permasalahan baru kan? Itu baru 2 pendeta. Kita lihat apa penjelasan dari pendeta Moryowali, ya, MYM ini yang dikenal dengan istilah pendeta MYM. Kita lihat penjelasan dari pendeta Moryowali. Berikut penjelasannya. Tetapi apa yang kita dengar, saudara, seperti mencampur adukan antara kealahan dan kemanusiaan Yesus. Sehingga dia berani berkata, Tuhan mati. Firman Allah wafat. Kita harus tegas mengatakan bahwa firman Allah wafat, katanya. Bagaimana mungkin firman Allah yang kekal wafat? Kemanusiaannya yang wafat. Firman Allah kekal, tetaplah kekal. Tetapi keduanya nggak bisa dipisah, bersatu sedemikian rupa. Di sini kita melawan apa yang dikatakan oleh Yusuf Roni, ya, yang gampang sekali mengatakan manusia dong yang mati di atas salib. Bagaimana dengan kesatuannya antara Allah dan manusianya? Itu nggak dibahas, ya. Itu nggak dibahas sama Yusuf Roni. Nah, kalau Romondeso ini kebalikannya. Bagaimana persatuan itu dibahas dengan detail. Bahwa walaupun bersatu sedemikian rupa, tetapi tidak bercampur, tidak berubah. Tidak membentuk satu natur ketiga, yaitu natur percampuran. Itu tidak dibahas oleh Romondeso. Yang kita dengar kesannya adalah mencampur adukan antara kealahan dan kemanusiaannya. Dan itu bermasalah. Itu apa yang dikatakan Romondeso ini bermasalah, saudara. Maka mengatakan firman Allah wafat itu nonsens itu. Firman Allah mati, dalam pengertian firman Allah yang kekal, logos ilahi yang kekal itu mati, itu nonsens. Mana bisa Tuhan mati? Ya, mana bisa Tuhan mati, ya? Tidak mungkin Tuhan mati, saudara. Kalau begitu yang mati apa? Natur kemanusiaannya. Tetapi kita harus tegaskan, jangan pernah memisahkan antara kealahan dan kemanusiaannya. Maka ketika digantung di atas kayu salib, di sana ada natur Allahnya, ada natur manusianya yang kelihatan tergantung. Yang mati adalah natur kemanusiaannya, kealahannya tidak mati. Ya, menarik, saudara. Pendeta Yusuf Roni menjelaskan yang mati adalah unsur kemanusiaan. Romondeso menjelaskan yang mati itu adalah unsur ketuhanannya. Tuhan itu sendiri yang mati. Lain hal dengan pendeta Moryowali, MYM ini. Dia menyatakan dua-duanya salah dan keliru. Wah, luar biasa. Ini menarik ini, saudara. Dua-duanya salah dan keliru. Ya, dia mengatakan kekeliruan dari mereka berdua itu tidak menjelaskan tentang substansi kebersamaan atau menyatunya antara Yesus dengan Tuhan. Memberikan komentar terhadap pendeta Yusuf Roni, pendeta MYM ini mengatakan kesalahannya Yusuf Roni masih mengklaster atau memisahkan dikotomi ketuhanan terjadi. Dan itu kesalahan, satu keliruan. Dia tidak menganggap ada penggabungan, adanya penyatuan antara Tuhan dengan Yesus. Itu menurut Moryowali berkaitan tentang penjelasan pendeta Yusuf Roni. Sebaliknya dia juga menyalahkan apa yang dijelaskan oleh Romondeso. Sama, Romondeso disalahkan juga. Dia juga seolah-olah tidak menjelaskan tentang esensi daripada natur kemanusiaan dan natur keilahian. Nah, jadi seolah-olah kedua pendeta dan Romo ini di mata Moryowali, pendeta Moryowali, dua-duanya keliru, dua-duanya salah, dua-duanya sesat. Ya, menurut pendeta Moryowali, yang mati itu adalah natur manusianya, kemanusiaannya. Sedangkan natur ketuhanannya tidak mati, artinya tetap hidup. Ya, tetap saja, kalau saja yang mati hanya sekedar natur kemanusiaannya dan natur ketuhanannya tidak mati, berarti konsep 100% manusia, 100% Tuhan itu gagal total. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 1 yang mengatakan mula-mulanya firman, firman itu bersama Allah, lalu firman itu adalah Allah, itu gagal total. Kalau begitu prinsip dan jawaban yang disampaikan oleh pendeta Moryowali. Tiga pendeta ini gagal paham di dalam menjelaskan dan memahami tentang konsep ketuhanan Yesus
pada saat dia mati di kayu salib. Tiga-tiganya gagal paham. Ya, berarti konsep 100% Tuhan, 100% Allah itu tidak benar. Nonsen, omongan salah, keliru, dan menyesatkan. Saudara, Dikin Cadas, saudara kalau buka di video lain ada tanggapan dari Dikin Cadas. Kalau Dikin Cadas menanggapi polemik ini, dia mengatakan yang salah itu bukan jawabannya, tapi orang yang bertanya. Ini lebih ngawur lagi kalau menurut saya Dikin Cadas ini. Dia mengatakan pertanyaan itu yang ngawur. Kok ngawur sih? Justru orang ingin mencari keabsahan dan kebenaran dari satu konsep ketuhanan. Kok dibilang ngawur? Justru ini pertanyaan cerdas. Siapa sebenarnya yang mati di kayu salib itu? Karena itu menjadi polemik. Jadi, kalau boleh dikatakan ada 4 pemuka agama kekristenan itu gagal dalam memahami konsep konsep ketuhanan Yesus yang mati di kayu salib. Gagal dia dalam memahaminya. Saya pasti setelah ini saya dapat hujatan itu. Video saya sebelumnya bukan main kata-kata orang itu. Macam-macam. Netizen memberikan komen di status itu. Saya terima kasih dengan segala bentuk macam komen itu. Cuman jangan disalahkan. Saya mengutip, menjelaskan dari apa yang dijelaskan oleh non-muslim sendiri. Bukan dari saya. Jadi pada intinya saudara, berkaitan penjelasan-penjelasan berikut ini, yang tadi itu, 3 pendeta gagal paham. Kalau segelas pendeta dan romo saja, sekelas pendeta dan romo salah, gagal dalam memahami konteks ketuhanan itu, lalu bagaimana dengan jemaatnya itu? 2000 tahun lamanya sudah kekristenan itu berada di muka bumi ini. Sampai detik ini, sampai saat ini, konsep ketuhanannya masih belum finish. Masih gagal. Ini belum kita campurkan dengan oneness, kita belum campurkan dengan Unitarian, belum campurkan dengan Ortodok, belum kita campurkan dengan itu Saksi Yehova. Kita belum campurkan dengan itu. Dengan konsep Tritunggal ini saja, yang sama-sama meyakini ada keyakinan Trinitas, itu saja bermasalah. 2000 tahun, itu kan artinya 20 abad lamanya itu. 20 abad lamanya, masih konsep ini begitu salah, begitu susah untuk dipahami dan untuk dijelaskan. Tidak usah di kelasnya jemaat, di kelasnya para pemimpin, para pendeta, para romo saja gagal dalam memahami ini. Gagal dia dalam menjelaskannya. Bagaimana dengan yang jemaatnya itu? Ya, maka muncul pertanyaannya nanti, dari ketiga pendapat pendeta dan romo ini, mana yang benar? Pendapat Yusuf Roni yang benarkah? Romondeso kah? Atau Muryawali kah? Terhadap ini pasti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, salah satunya ada yang benar. Wallahu a'lam, yang mana itu yang benar? Atau opsi yang kedua, 3-tiganya salah. Karena tidak ada standar ukuran untuk menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Itu tidak ada standarnya. Coba gunakan akal pikiran. Apa ukurannya kalau begitu? Dan kalau menurut opsi saya, menurut hemat saya, opsi yang benar itu adalah opsi yang kedua, yakni 3-tiganya salah. Sekali lagi, opsi yang benar, 3 pendapat dari pendeta dan romo ini salah dan keliru besar. Ya, karena Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berada di dalam diri Yesus. Ya, sekelas pendeta saja begini cara memahaminya. Lalu bagaimana umat Kristen? Itulah kenapa saudara sekalian, kenapa umat Kristen yang menggunakan tokoh-tokoh Kristen yang menggunakan akalnya ini melahirkan ini. The Five Gospel, 76 pakar Alkitab di Eropa dan Amerika, dia meneliti Alkitab itu sehingga melahirkan The Five Gospel ini. Ya. Yang jumlah halamannya itu 650 halaman kurang lebih. Dia menyatakan 82% isi Alkitab itu tidak lagi benar. Itu juga yang menyebabkan kenapa Richard A. Robertson,
sampai menerbitkan buku ini. Kala Yesus dijadikan Tuhan. Nih. Itu juga yang menyebabkan kenapa pada akhirnya Clayton Sullivan menulis buku judulnya Selamatkan Yesus dari Orang Kristen. Itu juga yang menyebabkan kenapa Martin Luther mengeluarkan 95 tesisnya untuk menyangkal tentang konsep dogma-dogma yang ada di gereja. Itu juga yang menyebabkan Dr. R. Sudarmo mengeluarkan buku Ikhtisar Dogmatika. Almarhum ini dia pernah menjabat sebagai Ketua Seksi Perjanjian Lama dalam LAI. Dia mengkritiki dogma-dogma yang ada di gereja. Itu juga yang menyebabkan Franz Donald, konsep dari Unitarian, dia seorang saksi Yehova yang menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul Menjawab Doktrin Tritunggal. Karena itu tidak benar semua. Yang menantang dan yang mencekal itu bukan saya, bukan kami umat Islam, tapi tokoh-tokoh kalian semua, orang yang menggunakan akal sehatnya untuk mengkritisi dan menelaah lebih lanjut tentang konsep teologi yang ada di kekristenan. Demikian saudara, penjelasan kita, reaksi kita, tanggapan kita terhadap 3 pendapat 2 pendeta, 1 romo berkaitan dengan konsep Tritunggal itu, siapa yang mati di kayu salib. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.